Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan coba untuk membuat implementasi dari OAuth ya, OAuth protokol, yaitu dengan menggunakan Google Sign In. Seperti itu. Jadi tujuan dari tutorial ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang menggunakan login dengan Google. Seperti itu. Jadi pertama-tama silakan teman-teman buka VS Code ya, kemudian buka aja folder kosongan seperti ini. Saya foldernya Node Google Out, misalkan seperti itu. Kemudian run terminalnya di sini, sama ya. Nah, ini sama seperti aplikasi chatting yang kapan hari. Jadi kita pasti menggunakan Node.js. Jadi seperti biasa kita inisialisasi dulu seperti ini ya. Ini kalau sudah akan ada package JSON di sini kan ya. Nah, setelah itu kita harus menginstal beberapa library ya. Jadi pertama adalah kita install web servernya dulu, yaitu dengan menggunakan Express. Kemudian untuk mempermudah kita dalam menggunakan sign in with Google, kita menggunakan library autentikasi dan otorisasi yang bernama Passport ya. Passport ini library third party library di Node.js. Kemudian kita juga akan install library untuk sign in with Google ya. Punyanya Passport juga. Nah, seperti ini ya. Jadi Passport slash Google slash out 20 seperti ini. Kemudian kita juga akan pakai session ya. Karena kita kan nanti ada loginnya, berarti kita harus bikinkan session dengan menggunakan Express Session. Kemudian terakhir kita install juga EJS. EJS itu templating engine, sama seperti waktu teman-teman belajar Laravel, itu kan templating engine-nya menggunakan Blade, gitu kan. Nah, kalau di Node.js Express ini kita bisa menggunakan salah satunya adalah menggunakan EJS, templating engine. Oke, kalau sudah kita enter aja, ya kan, enter terus biarkan dia menginstal, mendownload dan menginstal library yang dibutuhkan. Itu kita sambil tunggu ya. Oke, kalau sudah, nah maka akan ada node modul seperti ini dan package JSON-nya akan ditambah ya dependensinya sesuai yang kita install tadi. Oke, kalau sudah kita mau buat aplikasinya ya. Jadi pertama kita akan buat aplikasinya app.js seperti ini. Nah, aplikasinya ini adalah server. Jadi ini web server ya. Jadi kita buat web server, jadi langsung aja kita masukkan seperti ini. Pakai Express ya. Terus kita sessionnya kita juga bikinkan. Nah, oke. Jadi yang kita app, kita bikin folder app, variabel app untuk dapatkan objeknya Express. Kemudian kita app use ini untuk mengintegrasikan ini ya, Express Session-nya kita pakai library Express Session ini kita pakai untuk Express. Jadi app ini kan Express. Nah, app use berarti kita mengintegrasikan yang ini, sessionnya ini ke Express. Seperti itu. Sehingga sekarang web servernya nanti bisa menggunakan session. Seperti itu. Kemudian untuk templating engine-nya kita bisa setting seperti ini ya. New engine, jelas seperti ini. Nah, kita mengindikasikan bahwa kita menggunakan template engine
ECS. Seperti itu. Oke, sekarang kita bisa bikin yang sederhana dulu, get-nya ya. Get default-nya. Ya, jadi seperti ini. Ini untuk jalankan servernya, jadi app listen 3000. 3000 ini adalah nama portnya ya. Ini kemudian, ini default route-nya, yaitu root URL-nya ya. Di sini kita pakai slash saja, berarti ini root URL-nya. Nah, untuk root URL-nya kita akan menampilkan indeks ya. Jadi ngerender sebuah file yang namanya indeks seperti itu. Nah, file indeksnya di mana? File indeksnya itu adalah di view. Jadi di sini kita harus bikin view dulu ya. Jadi view-nya kita bisa bikin folder view seperti ini. Yes. Views. Kemudian di dalam views ini kita bisa masukkan index.js. Nah, index.js ini kita bisa namanya EJS ya, tapi sebenarnya ini kita isinya adalah HTML, kemudian dengan nanti ada templating dari EJS kalau diperlukan. Seperti itu. Jadi ini masih mirip seperti yang di Laravel ya. Laravel kan juga ada model view controller. Nah, ini juga sama, yaitu ini controllernya ini ya. Main controllernya app, kemudian view ini untuk tampilannya. Seperti itu. Sini kita buat aja yang simple ya. Oh, kita buat tampilan yang simple aja. Misalkan dan gitu. Bodinya kita buat aja H1 sama nanti tombol ya. Nah, di sini misalkan, nah, jadi tombol seperti ini. Caranya itu. Jadi isinya adalah H1, kemudian perannya nanti tombol login with Google seperti itu ya. Kita coba dulu aja ini dijalankan ya. Jalankannya tinggal node app.js seperti ini. Nanti ya server is running on port 3000 ya. Setelah itu silakan dibuka apa namanya browser baru, silakan localhost 3000 ya, titik dua 3000. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini kan. Ini yang H1 yang tadi ya, welcome to sampel, kemudian ada buttonnya, ya kan, sesuai dengan yang ini tadi.
Oke ya. Nah, kalau sudah, nah sekarang kita mau tadi ya, waktu tombolnya diklik, ya kan, kita akan mulai proses sign in with Google. Seperti itu. Jadi waktu ini diklik ya, nanti akan muncul sign in with Google. Seperti itu. Tapi ini belum bisa. Nah, untuk sign in with Google, kita harus masuk ke Google-nya ya, untuk setting beberapa parameter yang kita perlukan. Gitu kan. Jadi kita harus meregistrasikan aplikasinya kita ini, ya kan? Aplikasinya kita ini yang ini semua nanti web servernya kita ini harus diregistrasikan di servernya Google supaya kita bisa nanti ngambil data user profile dari akun yang akan menggunakan servernya kita. Seperti itu. Nah, untuk meregistrasikan aplikasinya kita harus masuk ke Google Developer Console ya. Silakan teman-teman search saja dulu Google Developer Console seperti ini. Nah, nanti akan ada salah satu tautan yang Google Developer Console seperti ini ya. Oke. Nah, nanti akan disuruh untuk login teman-teman. Ya kan? Akan disuruh untuk login. Nah, pastikan teman-teman login dulu ya. Kemudian pastikan juga ya, waktu login di sini, teman-teman, ini jangan pakai akun UC ya. Jangan pakai akunnya UC. Pakai akun Google yang personal saja. Kenapa? Nanti kalau kalau pakai yang UC itu kan nanti masuknya yang education ya. Masuk education nanti masuk Google Workspace. Google Workspace nanti nggak bisa buat project baru seperti itu. Jadi silakan pakai akun Google personal aja ya. Jadi sign in akun Google personal seperti itu. Kalau sudah nanti silakan teman-teman create project ya. Di sini kita bisa create project. Lakukan create project. Namanya bebas sih teman-teman sebenarnya. Namanya bebas. Kalau misalkan kita buat aja ya. Oh, out simple gitu ya misalkan. Misal, misalkan seperti ini. Oh, double simple. Locationnya ini pas biarkan no organization aja. Terus kita create di sini. Create nanti dia akan buat dulu ya. Ditunggu aja. Nah, kalau sudah kita bisa select project. Nah, sudah ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dashboardnya Google Cloud kan. Nah, ini adalah projectnya kita ya kan. Kita tadi oh 20 example. Kalau teman-teman punya banyak project, nanti teman-teman bisa milih ini konsol untuk project yang mana. Pastikan ini select yang tadi teman-teman pakai ya. Nah, kalau sudah, kita mau aktifkan out-nya ya. Jadi dia ada di API dan service ini, kita bisa masuk ke yang out consent screen. Nah, jadi ini out consent screen. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini langsung aja pilih yang eksternal ya kan ini. User tab eksternal. Apa-apa tuh kan ini user tab test ya eksternal. Create. Nah, create ini kemudian kita buat aplikasinya ya. Nah, ini adalah settingan nanti teman-teman yang akan muncul di prompt-nya user. Teman-teman pasti pernah lihat ya kan? Kalau teman-teman pernah pakai sign in di Google, biasanya nanti ada notifikasi ya kan? Waktu teman-teman mau login, nanti akan ada, oh aplikasi ini hendak mengakses akun Google saudara-saudari gitu ya. Nah, nanti akan dinotifikasi seperti ini. Nah, muncul form notifikasinya itu, kita bisa setting di sini ya. Jadi yang app name ini akan muncul di sini, nama aplikasinya gitu. Kemudian nanti juga apa yang akan diakses, kita semua bisa setting di developer console ini ya. Jadi ini kita buat aja out 20 example ya, sesuai nama aplikasinya kita tadi. Untuk support email ini, masukkan email yang teman-teman login tadi aja ya. Seperti itu. App logo ini nanti bisa muncul logo di sini, ya kan? Karena saya nggak
perlu logo, jadi nggak usah. app domain ini karena nggak perlu, nggak usah diisi ya. Kalau sudah developer kontak ini samain aja kayak tadi. Email yang di atas ini ya, biar gampang. Ini, kalau sudah save and continue. Nah, sekarang masuk ke yang scope ya. Nah, scope ini apa? Scope ini adalah nanti aplikasinya teman-teman itu ingin mengakses eh, data apa dari Google itu, dari Google, dari datanya Google user yang akan masuk ke aplikasinya teman-teman. Seperti itu. Ini kita bisa eh, add yang paling sederhana aja ya. Jadi kita pilih yang email sama profile. Jadi kalau kita ngeklik ini berarti nanti aplikasinya kita itu ingin mengakses email, Google email sama Google Profile di Google seperti itu. Toh. Jadi nanti usernya akan masuk ke aplikasinya kita dulu, tekan sign in with Google. Ya nanti kalau usernya approve, maka nanti kita bisa mengakses Google email ya dan Google Profile dari usernya seperti itu. Ini teman-teman bisa dapatkan data-data yang lain ya. Nanti ini ada banyak contohnya yang disediakan. Nanti berbeda platform juga berbeda data yang bisa diakses. Misalkan kalau Facebook misalkan. Nah, kalau Facebook nanti kita bisa banyak, bisa akses macam-macam ya. Misalkan kita mau akses usernya ini punya teman siapa aja, berapa temennya, misalkan seperti itu. Terus eh, kesukaannya apa gitu ya. Atau misalkan ya grup-grup yang pernah di-follow apa aja, itu bisa di API-nya Facebook mungkin ada seperti itu ya. Karena ini Google, kita pilih email dan profile aja, kemudian kita pilih update, gitu ya. Nanti di sini akan muncul kan user info dan email dan profile. Oke, kalau sudah save and continue ya. Nah ini tes user ini kita nggak usah biarin aja, langsung save and continue. Summary, eksternal, ini sudah benar ya. Scope-nya email, user info. Oke, terus kita klik back to dashboard karena ini sudah selesai. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita sudah ada ya. Oke, ya. Nah, selain itu teman-teman, ini yang tadi konsen ini kita kan ngeset ya. Jadi kira-kira data apa yang ingin kita ambil di Google gitu. Jadi authorization-nya itu di sini. Nah, untuk autentikasi dari aplikasinya itu masuk di yang menu credentials. Nah, di menu ini kita akan meregistrasikan aplikasinya kita ya. Nah, cara meregistrasikan aplikasinya kita itu adalah kita dengan menggunakan ini, membuat eh, credentials ini. Jadi diklik aja create credentials ini, terus kita bisa ini out client ID ya. Coba kita klik ya, create out client ID. Terus ini disuruh ngasih tahu ya, ini aplikasinya kita ini aplikasi apa gitu kan. Aplikasinya kita tadi apa? Web ya. Jadi kita masukkan yang web application seperti itu. Namanya bisa default ya bisa ya. Oh, gitu. Nggak apa-apa lah, klien satu biarin aja nggak apa-apa. Kemudian, nah ini, kita harus masukkan redirect URI-nya ya. Redirect URL, ini adalah aplikasi redirect. Jadi nanti cara kerjanya adalah user masuk ke aplikasinya kita dulu kan. Nah, terus neken tombol login by Google, nanti akan diarahkan ke servernya Google seperti itu. Jadi nanti login di Google, kalau berhasil, maka nanti akan dikembalikan ke aplikasinya kita. Nah,
caranya Google tahu, ya kan? URL-nya apa kalau mau mengembalikan ke aplikasi kita, yaitu dengan ini kita setnya di authorize redirect to resume. Tuh. Di sini kita masukkan aja, kita masukkan yang tadi aplikasinya kita di localhost ya kan. Jadi kita masukkan ke localhost seperti itu. Jadi aplikasinya kita tadi HTTP ya, seperti ini kan, localhost 3000 ya kan, sesuai portnya tadi, slash out slash Google slash callback seperti ini. Nah, jadi nanti kalau berhasil login di Google, nanti Google-nya akan nge-redirect ke URL ini ya. Berarti nanti di aplikasinya kita harus buat endpoint slash out Google callback ya kan. Sementara ini di aplikasinya kita kan nggak ada ya. Aplikasinya kita cuma ada ini aja, slash get ini aja, root URL aja. Nah, nanti kita harus tambahkan itu. Kita harus tambahkan ini, gitu. Yang ini di create, pastikan sudah benar ya. Kalau sudah di create seperti ini, nah nanti akan ada client ID dan client secret. Nah, informasi ini rahasia ya. Jadi ini yang digunakan untuk autentikasi aplikasinya kita. Jadi nanti aplikasinya kita kan akan diarahkan ke aplikasinya Google. Nah, nanti sama Google akan diverifikasi apakah kalian itu aplikasi yang sudah terdaftar. Nah, karena kita sudah mendaftar di sini, ya kita dikasih tahu ID-nya ini, secretnya ini. Oke ya. Nah, ini kita bisa simpen ya ini. Kita bisa download juga JSON-nya. Misalkan kita download JSON-nya ya. Ini ada di aplikasinya kita. Ya. Ini ada di download. Mari kita coba buka ke download ya. Ini kita masukkan di sini misalnya. Nah, sekarang berarti di aplikasinya kita akan ada ini, client secret yang tadi kita download. Nah, bentuknya JSON seperti ini ya. Localhost 3000 ini, client ID sama client secretnya ini yang penting ya. Nggak boleh orang-orang tahu. Seperti itu. Oke, kalau sudah, maka kita bisa lanjutkan ya. Yang pertama kita bisa set di loginnya dulu. Jadi waktu ini diklik supaya kita bisa login di Google seperti itu. Jadi kita buat aja yang baru di sini di view-nya kita ya. Ini di delete dulu aja. View-nya ada di sini kan index.js. Nah, di tombolnya ini kita bisa masukkan kuncinya ya, link untuk mengarah ke sana. Jadi seperti ini, out slash Google gini. Nah, ini artinya apa? Kalau diklik, nanti akan mengarah ke endpoint out slash Google. Seperti itu. Nah, di sini kita harus buat berarti ya, di sini. Wp untuk slash Google. Ini kan out slash Google. Seperti ini ya kan. Nanti supaya bisa masuk ke sini. Dari sini bisa masuk ke sini. Gitu ya. Isinya apa? Isinya di sini adalah, nah kita harus menggunakan pasport ya. Nah, tapi sebelumnya kita biarkan kosongan dulu ya. Kita harus inisiasi pasportnya dulu. Ya kan? Ini pasportnya kan belum dipakai. Kita baru pakai Express sama CC. Ya kan? Nah, sekarang kita buat pasportnya kita masukkan seperti ini. Kemudian kita buat juga karena kita memakai paspor yang Google ya. Jadi kita masukkan juga library untuk paspor Google-nya.
Password Google seperti ini. Oke. Jadi ini objek untuk kita pakai kelas atau objek untuk pakai eh, paspor yang Google, Google Out sudah ada bawaannya di sini. Gitu. Nah, kalau sudah kita akan setting engine sudah kita harus buat pasportnya di sini ya. Kita inisiasi pasportnya. Oke, kita harus masukkan pasportnya. Yang ini tadi untuk ngeintegrasikan ya, sama seperti session ya kan. Kita mengasih tahu bahwa oke, sekarang Express-nya menggunakan session kan, app use. Ini juga sama. App use berarti oke, sekarang web server Express-nya kita akan menggunakan uh, library password, password seperti itu. Lalu kita masukkan strategi. Ya, seperti ini kita bisa lakukan sebentar. Ya, jadi yang use new Google strategi, client ID ini, client secret sama callback URL. Nah, ini. Jadi ini kita menggunakan pasport untuk Google strategi. Nah, ini ada beberapa parameter yang harus kita masukkan ya. Client ID, client secret sama callback URL. Ini dari yang tadi yang kita sudah buat di sini. Jadi ini tinggal di copy aja client ID-nya yang kita dapatkan dari server tadi ya, dari Google Developer Console. Client ID-nya, client secret-nya, kemudian callback URL yang kita sudah setting juga di Google Console tadi. Oke, seperti ini ya. Pastikan ini sudah benar ya, tercopy dengan benar. Oke, next. Kita masih setting lagi. Kita harus menggunakan sessionnya ya. Kita integrasikan sessionnya ke paspor. Nah, ini apa serialize user sama deserialize user ini dipakai untuk integrasikan sessionnya ini ke paspor gitu ya. Jadi nanti kalau berhasil login dengan Google, ya kan, melalui paspor tadi kan, nah nanti kita akan bikinkan session otomatis. Jadi pasportnya bisa bikinkan session otomatis dengan menggunakan fungsi serialize user. Sama juga waktu ke logout. Kalau kita mau logout, maka nanti kita harus hapus sessionnya kan. Nah, hapus sessionnya kita bisa pakai bisa realize user seperti itu. Oke, ini sudah, maka sekarang kita ngisi yang ini ya. Nah, yang ini kita bisa ngisi seperti ini.
Intinya apa? Ini artinya kalau kita mengarah ke sini, nanti kita akan menjalankan pasport ya untuk membuat autentikasi with Google. Nah, untuk autentikasi with Google, kita harus menyatakan ya, kita mau ngakses apa, ya kan? Karena nanti waktu muncul formnya Google, nanti usernya tuh harus tahu aplikasi ini ingin mengakses Google Anda, gitu kan. Terus apa yang diakses? Nah, itu kita minta di sini, di scope-nya ini. Berarti ini artinya adalah aplikasi kita nanti akan minta informasi profil dan informasi email. Nah, profil dan email ini kan sesuai dengan yang kita barusan tadi daftarkan di Google Console ya. Jadi harusnya aman. Kalau teman-teman request scope yang di luar yang tadi diregistrasikan, itu nggak akan bisa ya. Jadi harus scope-nya ini harus diregistrasikan dulu di Google Console, baru nanti bisa sukses gitu ya, Bang. Jadi kalau teman-teman aplikasinya ingin mengakses sesuatu yang lain yang selain yang diregistrasikan tadi, maka nggak bisa. Untuk prom ini adalah kita memberikan prom ya di usernya supaya milih mau login dengan Google yang mana seperti itu. Kan biasanya satu user kan punya beberapa Google account gitu kan dalam satu browser. Nah ini kita berikan prom ini supaya usernya bisa milih aplikasi mana yang akun Google mana yang hendak dipakai untuk sign in with Google. Seperti itu. Kalau sudah, nanti ini akan dijalankan sama pasport ya otomatis di redirect ke ini, Google dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kan kalau aplikasinya berhasil, nanti Google-nya harus kembali ke kita kan. Nah, kembali ke kitanya itu dengan ini tadi kan out Google callback sesuai yang diregistrasikan tadi. Maka di sini kita harus bikin setelah kita dapat kembalian tadi kita harus ngapain. Nah, di sini. Jadi nanti Google-nya akan setelah usernya login, Google-nya akan kembalikan kita ke sini, gitu ya. Oke. Jadi seperti ini, oh, Google callback. Jadi nanti karena kita pakai authentic with Google ya, sama seperti ini. Nah, di sini adalah kalau misalkan nanti ternyata salah ya, gagal dalam proses login with Google, kita bisa setting di sini, failure redirect. Artinya apa? Kalau usernya gagal login, maka akan diarahkan ke URL yang ini. URL yang ini adalah root ya, root URL, maka nanti akan kembali ke index. Jadi kalau misalkan nanti seumpama usernya gagal login di Google ya, misalkan salah masukin password atau ada error gitu di Google servernya, nanti akan kembalinya ke index seperti itu, sesuai dengan arahan yang kita tujukan di sini. Tapi kalau berhasil ya, kalau berhasil seperti ini, nah nanti akan masuknya ke profile. Dan teman-teman lihat ini adalah middleware ya bentuknya. Jadi dia di tengah-tengah.
Dan ini sepertinya saya salah ya. Jadi ini karena middleware, jadi ini enggak seperti ini. Jadi kita nggak perlu menuliskan ini. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini out Google langsung di middleware. Oke, ini login ya, login di Google. Kalau sudah login di Google, masuknya ke sini. Oke, sekarang kita bikin profilnya ya. Kan redirect ke profile. Di sini belum ada profile ya. Cuma ada root, out, sama ini out callback. Kita belum ada profilnya, maka sekarang kita bikinkan profilnya di sini. Oke, jadi profilnya seperti ini. Jadi setelah berhasil masuk login, masuk ke profile, nah di profile nanti dicek lagi ya, apakah dia sudah login atau enggak ya kan. Ini is authenticated ini kita nggak bikin kan. Nah ini karena dia bawaan, fungsinya ini bawaan dari Express ya. Is authenticated dia ngecek apakah sudah login atau belum, ada sessionnya atau belum, seperti itu. Kalau belum maka disuruh login ya. Disuruh loginnya yaitu diarahkan ke sign in dari Google ya kan, diarahkan ke sini lagi. Gitu. Tapi kalau sudah login, maka ini harusnya aman ya. Maka akan sekarang ngerender file namanya profile. Kalau tadi kan kita ngerender index, sekarang kita ngerender profile. Nah, ngerender profile berarti kita harus bikin view profile di sini ya. Nah, tapi ini ada juga parameternya ya, yaitu kita bisa ngirim objek user, yaitu nanti adalah rect titik user ini dari hasilnya sign with Google. Sign in with Google nanti usernya itu apa yang dipakai login with Google accountnya. Nah, nanti kita bisa masukkan di sini user seperti itu. Ini sama seperti di Laravel kan juga gitu ya. Ini nama PHP-nya, nama HTML-nya, ini adalah objek yang ingin dikirim ke PHP tersebut. Ini juga sama. Ini EJS-nya, ini objek yang mau dikirim ke EJS-nya. Jadi di sini di view-nya kita buat profile.ejs. Itu terus biar cepat kita copy aja ya, langsung dari indeksnya. Di copy dari indeksnya. Ini title-nya kita sesuaikan ya, profile, misalkan seperti itu. Kemudian kontennya kita ganti sekarang. Kontennya kita ganti misalkan hello gitu ya.
Mungkin seperti ini dulu aja. Kemudian kita langsung aja ya, kita bikin logoutnya, tombol logoutnya misalkan. Jadi untuk logoutnya kita bikin web logout gini, yang isinya adalah button untuk logout. Nah, ini tanda ini kan bukan tag sintaknya HTML ya. Ini sintak lain, ini adalah sintaknya EJS. Sama seperti di Laravel juga ada ya. Sintak yang berbeda, bukan sintaknya PHP. Nah, ini sintaknya EJS ini adalah kita manggil data yang dikirim. Jadi di sini tadi kan profilnya ngirim juga objek user ya. Rect user ini isinya adalah objek dari returnnya dari sign in with Google. Nah, di dalamnya sini nanti kan dikirim sebagai objek namanya user ya kan. Nah, maka di si profile ini nanti akan ada user, terus display name ini artinya display name seperti itu. Terus kalau mau nampilin emailnya, ada user titik email nol dot value seperti itu. Dan seterusnya ini ada banyak objek yang dilempar ke user ya. Kalau penasaran apa bisa ini di konsol log di sini aja nanti akan kelihatan objeknya apa kayak gitu. Nah untuk logoutnya kita buat link logout kan. Kalau diklik nanti masuk ke logout, masuk ke slash logout ya. Di sini logoutnya belum kita buat, maka sekarang kita buat logoutnya. Oke, jadi logoutnya sederhana aja. Jadi cara logoutnya seperti ini. Jadi request logout ini juga bawaan dari Express ya, gitu. Kemudian kalau ada error, maka dimunculkan errornya. Kalau nggak ada error, maka di logout, terus ke redirect ke yang ini, home-nya, maka akan muncul indeks lagi. Nah, ini otomatis ya. Jadi waktu kita rec logout ini, kita akan otomatis ngehapus juga sessionnya. Jadi ini di deserialize user ini kita akan eh, menjalankan ini. Seperti itu. Kita coba aja sekarang. Kita jalankan lagi ya. Coba noteapp.js, jalankan. Sekarang buka browsernya, kita refresh ya di sini. Nah, sekarang muncul login with Google ya. Waktu kita klik login Google, harusnya nanti akan muncul, kita akan diarahkan ke Google, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi akan diarahkan ke akunnya Google kan. Ke websitenya Google, ini kan websitenya Google Accounts, google.com, seperti itu. Nah, terus ada beberapa parameternya ini ada di sini ya. Termasuk juga client ID-nya harusnya ada di sini. Tadi kita request sebagai apa? Ada kan client ID. Jadi aplikasinya kita client ID-nya masuk di sini juga. Seperti itu. Oke ya. Pilih ini. Jadi usernya bisa milih. Kamu mau login ke aplikasi yang kita buat tadi dengan menggunakan akun yang mana gitu kan. Misalkan ini akun saya, masukkan di sini, diklik. Nah, terus ini muncul kan usernya di notifikasi. Ini loh, aplikasi ini ya kan. Tadi kan nama aplikasinya kita kan O20 example ya, yang kita registrasikan di sini loh.
Tadi nama aplikasinya kan out 02 example. Nah, ini muncul di sini ya. Terus di sini akses apa juga ada harusnya. By continuing di sini, nah ini Google will share your name, email address, language preferences, public profession without example. Nah, ini sesuai dengan yang kita request tadi di konsennya tadi ya. Kok tiba-tiba hilang? Kayaknya ini harus di edit ya. Sesuai yang kita request tadi lah. Tadi kita request email sama profile ya. Kalau teman-teman ingat. Nah, ini kan termasuk di sini ya, email address dan profilnya. Ya. Kalau ini usernya harus setuju ya. Kalau di cancel, maka nanti akan fail, gagal kan. Fail dan nanti waktu di redirect akan masuk ke fail, waktu di redirect akan masuk ke di sini. Fail akan masuk ke index lagi. Seperti itu. Misalkan kita approve aja, continue, maka nanti akan kembali lagi ke kita. Nah, seperti ini. Terus namanya kita menjadi nama yang di Google tadi kan. Terus emailnya adalah emailnya Google tadi. Terus ada muncul logout. Ini adalah halaman profile ya. Jadi halaman profilnya ini tadi. Nah, ini sesuai ya. User display name sesuai yang di Google, emailnya juga sesuai email Google. Sekarang nyoba logoutnya. Kalau kita logout, diklik logout harusnya akan kembali ke sini. Nah, seperti ini pakai Google. Oke ya, seperti itu. Terus mungkin kalau ada pertanyaan tentang akses tokennya ada di mana, itu ada di cookies. Coba kita bisa lihat. Nah. Jadi kalau misalnya kita sign in di Google ya, nah waktu kita login di sini, ikon akan ada di, semua nggak ke refresh ya. Nah ini, waktu di refresh, akan ada cookiesnya kan. Nah ini cookiesnya ini adalah akses tokennya tadi yang dari Google. Ini adalah akses token dan cookies yang kita dipakai untuk protokol OAuth tadi. Nah, dengan ini, selama kita punya cookiesnya ini, kita dianggap sudah login, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini dihapus, ini kan kalau di refresh aman ya. Nah, ini kalau ini saya hapus, saya delete, nah maka saya dianggap nggak login ini. Waktu saya refresh, kalau nggak login akan dikembalikan ke home gitu kan. Coba kita lihat. Bisa enggak? Kalau nggak bisa kan, kita akan dikarikan ke halaman sign in, sorry. Di sini tadi ya. Waktu kita ngakses profile, waktu kita ngakses profile, kalau belum login, akan dikembalikan ke halaman sign in. Nah, seperti itu. Jadi kita tadi cookiesnya saya hapus, saya refresh kembali ke halaman sign in. Ya, jadi sampai situ aja dulu teman-teman untuk exercise tentang out dan token ini ya. Jadi teman-teman bisa coba dipraktekkan lagi dengan menggunakan akun Google-nya teman-teman. Dan sekian dulu tutorialnya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.